Shalom, puji Tuhan. Hari ini kita kembali boleh bertemu walaupun hanya secara online, tapi kita percaya dimanapun kita berada, Tuhan Yesus anugerahnya berlimpah bagi setiap kita. Amin. Dan pagi hari ini Bapak Ibu sekalian, kita akan segera menikmati anugerah Tuhan, menikmati pribadi Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya anugerah-Mu berlimpah bagi setiap kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami sendiri. Bawa kami untuk terus berharap hanya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita naikkan pujian. Tuhan, hanya kepadamu ku dapat selalu berharap. Kau takkan pernah membiarkan ku bergumul sendirian di dalam kelemahanku. Kuasa-Mu jadi sempurna. Kau takkan pernah tinggal diam untuk memberi pertolongan. Tuhanku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Dia ajaib bagiku. Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidupku. Tuhan, hanya kepadamu. Tuhan, hanya kepadamu ku dapat selalu berharap. Kau takkan pernah membiarkan ku bergumul sendirian di dalam kelemahanku. Kuasa-Mu jadi sempurna. Kau takkan pernah tinggal diam untuk memberi pertolongan. Tuhanku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Dia ajaib bagiku. Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidupku. Tuhanku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Dia ajaib bagiku. Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidupku. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat anugerah-Mu, buat pribadi-Mu. Engkaulah, oh tak benteng
perjuanganku yang takkan tergoyahkan. Gunung batu kekuatanku, besar setiamu, besar anugerahmu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus buat kemenangan yang sudah Engkau berikan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus buat banyak hal yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami, yang selalu mendatangkan kebaikan bagi kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, selama Engkau bersama-sama dengan kami tidak akan pernah bimbang dan ragu. Kami tidak akan pernah takut, sebab Engkau gunung batu, kota benteng yang tidak tergoyahkan. Terima kasih Yesus. Tuhanku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Dia ajaib bagiku. Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidupku. Tuhanku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Dia ajaib bagiku. Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidupku. Kemenangan besar di dalam hidupku. Kemenangan besar di dalam hidupku. Yes, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami tahu Tuhan, pada saat kami bersama dengan Engkau, Engkau selalu memberikan kami kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kami Bapa. Bahkan perkara-perkara yang besar maupun yang kecil, Tuhan bantu kami untuk menyelesaikan semuanya Bapa. Terima kasih Tuhan, bahwa Engkau berkuasa atas hidup kami, bahwa Engkau berkuasa atas segala apa yang ada di sekitar kami Bapa. Pagi hari ini Tuhan, Engkau yang membawa kami datang hadir beribadah di tempat ini Bapa. Dimanapun kami berada pada saat ini, kami percaya hadirat Tuhan, kuasa Tuhan ada di dekat kami, bahkan ada di dalam hati kami semua. Terima kasih Bapa. Mari pagi hari ini Bapak Ibu Saudara semua, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, datang ke hadapan Tuhan, kita mengucap syukur di hadapan Tuhan, karena Dia begitu baik bagi kita. Dia adalah Bapa yang baik. Selalu yang baik ada dalam dirinya. Bersyukur di hadapan Tuhan. Yes. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Yes, bersyukur dalam segala apa yang kita hadapi. Bersyukur untuk pasangan hidup kita, bersyukur untuk anak-anak kita, bersyukur atas Tuhan percayakan setiap harta benda yang kita miliki pada pagi hari ini. Yes Lord, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau Allah yang baik Tuhan.
kasih. Hanya ucapan syukur kami di hadapan-Mu Bapa yang bisa kami nyatakan Tuhan. Mungkin saat ini kami sedang mengalami kelemahan tubuh, tapi kami percaya pada saat kami duduk diam di hadapan-Mu Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Pastor Bayu Bapa. Biarkan firman itu menjadi kebenaran dalam kehidupan kami. Bahkan setiap firman yang ditabur, yang diucapkan lewat setiap perkataannya Tuhan, boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami, sehingga kami bisa melakukannya Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu Bapa. Dan kami siap Tuhan untuk mendengar kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, silakan Pastor Bayu. Ya. Shalom, jemaat Tuhan GBI Citoem yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, khususnya para pendoa syafaat. Shalom juga buat Pak Apin, Bu Eta, ya, Imelda dan juga Kak Sigi di belakang. Senang sekali kita bisa bertemu kembali dalam Citoem Morning Prayer pada Sabtu pagi hari ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kita akan buka sama-sama di dalam Efesus pasal 3 ayat 20 sampai 21. Efesus pasal 3 ayat 20 sampai 21. Saya akan membacakan buat kita semua kebenaran firman Tuhan dari Rasul Paulus. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Sekali lagi ya, saya bacakan karena cuma 2 ayat saja. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang luar biasa yang kita sudah baca tadi, ini membuat saya teringat bagaimana pentingnya kehidupan doa bagi orang percaya. Ini harus menjadi lifestyle, ini harus menjadi gaya hidup orang percaya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Pastor Rudi Chandra ya, minggu lalu. Gaya hidup berarti entahkah dia lagi senang, entahkah dia lagi susah, entahkah dia lagi dalam keadaan baik-baik saja atau sedang tidak baik-baik saja, itu kehidupan doa harus terus berjalan dalam hidup orang percaya, berkesinambungan, tidak pernah terputus. Itulah artinya lifestyle atau gaya hidup. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa dalam kehidupan doa itu ada jenis-jenis doa yang biasanya terangkum dalam satu doa yang kita panjatkan kepada Tuhan. Kalau saya mungkin untuk gampang mengingatnya, saya biasanya menyocokkannya dengan gerakan olahraga kepala, ya, gerak kepala. Yang pertama adalah menghadap atau menengadah ke atas, ya, dan juga melihat ke bawah atau ke dalam. Menengadah ke atas itu menyembah Tuhan, ya. Kemudian kalau melihat ke bawah atau ke dalam itu memohon ampun, ya. Jadi kalau kita gerak kepala olahraga kan kita ke atas 2 kali, ke bawah 2 kali. Itu saya selalu mengingatkan, oh, ke atas menyembah Tuhan, memuji dan memuliakan Dia. Ke dalam atau ke bawah itu artinya kita selalu introspeksi diri, mohon ampun bila ada hal yang kita lakukan tidak berkenan kepadanya. Tapi juga ada doa yang melihat ke belakang, ya. Kalau kita olahraga selalu menengok ke belakang 2 kali, ya, kiri dulu baru kemudian ke kanan 2 kali. Itu menengok ke belakang artinya apa? Berdoa menaikkan atau memanjatkan ucapan syukur untuk semua yang sudah berlalu, kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah kita nikmati sepanjang, ya, dari minggu lalu, bulan lalu, bahkan kemarin. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kemudian juga ada doa lagi, doa yang melihat sekeliling. Ya, kalau kita begini, memutar kepala begini, ya, atau dibalik begini, ini melihat sekeliling. Artinya berdoa untuk orang-orang di sekitar kita. Ya, dan yang terakhir, ini sih nggak ada dalam gerakan olahraga kepala, tapi ini penari-penari biasa suka mempraktekkan ini. Itu doa melihat ke depan, begitu ya. Doa melihat ke depan itu adalah doa memohon sesuatu, ya.
kita merindukan sesuatu yang belum menjadi kenyataan dan kita menginginkan itu terwujud dalam kehidupan kita dan keluarga kita, kita memohon kepada Tuhan. Itu adalah doa permohonan atau permintaan. Nah, ini adalah jenis-jenis doa yang biasanya kita rangkum dalam satu kehidupan doa kita setiap hari. Dan ini tidak ada yang salah, semua baik, semua berkenan di mata Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tapi ada hal yang seringkali itu membuat kita lupa kalau kehidupan doa yang kita panjatkan ini memang betul-betul sebagai gaya hidup atau lifestyle sebagai orang percaya, maka kita harus melihat bahwa Tuhan biasanya jauh lebih tertarik mengubah kita daripada mengubah keadaan di sekitar kita atau di sekeliling kita. Ya. Bukan berarti Tuhan tidak mau mengubah keadaan kita atau keadaan di sekeliling kita. Wow, dia sangat rindu mengubah kita. Misalnya yang tadinya sakit menjadi sembuh. Apakah itu kita ataukah orang-orang di sekitar kita? Yang tadinya mengalami pergumulan yang berat, Tuhan kemudian lepaskan dan akhirnya diberi berkat yang besar. Ya, atau mungkin yang tadi punya utang yang berat, besar, kemudian Tuhan tolong sehingga hutangnya lunas. Ya, itu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan juga tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Bila doa itu dipanjatkan dengan keyakinan dan iman, maka saya percaya Tuhan sanggup dan mau menolong kita. Cuman permasalahannya adalah seringkali fokus kita di dalam berdoa adalah lebih kepada bagaimana Tuhan, aku ingin melihat, ya, mengubah keadaan di sekitarku terlebih dahulu. Aku ingin melihat itu Tuhan terlebih dahulu. Padahal Tuhan sekali lagi jauh lebih tertarik mengubah kita terlebih dahulu ketimbang keadaan di sekitar kita. Saudara, sekali lagi melalui doa dan iman orang-orang percaya, termasuk kita-kita yang ada di sini, Bapak Ibu Saudara yang saat ini sedang menyaksikan secara online, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya untuk mengubah keadaan kita dalam waktu yang singkat. Ya, yang tadinya sekali lagi sakit ingin sembuh, utang yang besar ingin segera lunas, yang nggak punya pasangan ingin segera punya pasangan, yang nggak punya anak mungkin Tuhan Engkau nyatakan kuasamu supaya kami bisa punya anak, yang mungkin nggak punya rumah Tuhan wujudkan supaya kami bisa memiliki rumah. Itu semua baik, itu semua adalah kerinduan Tuhan. Tuhan sanggup menjawab itu sesuai dengan waktu dan caranya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi ingat baik-baik, saya tertarik juga dengan slogan dalam bahasa Inggris kehidupan doa. Itu push, P-U-S-H, push. Ternyata itu punya kepanjangan tersendiri. Push itu artinya pray until something happens. Pray until something happens. Doalah sampai sesuatu itu terjadi. Nah, problemnya adalah sesuatu yang terjadi itu yang seringkali umumnya manusia, khususnya juga orang-orang percaya di dalam Yesus, sesuatu yang terjadi yang kita harap-harapkan adalah sesuatu yang terjadi di sekitar kita. Yang mungkin kita bisa lihat, yang mungkin kita bisa amati. Apa ini? Sakit sembuh. Pergumulan berat dilepaskan. Apapun itu. Ya, yang tadi nggak punya rumah bisa punya rumah. Saudara, something happen, sesuatu terjadi. Yang utama adalah yang mengubahkan kita, mengubahkan karakter kita. Itu yang penting. Saudara dikasih oleh Tuhan, seberapa banyak coba? Ya, orang percaya yang menyadari bahwa kehidupan doa yang seperti ini, yaitu berdoa yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan dan akhirnya dia tahu karakternya semakin diubahkan lebih indah dari hari ke hari, semakin serupa seperti Yesus. Itu seringkali adalah sesuatu yang terjadi, jawaban doa dari Tuhan yang tidak semua orang percaya sadari. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah kerinduan doa saya. Dan ini juga adalah kerinduan doa yang seharusnya dimiliki oleh orang yang percaya. Saya mengambil ini dari teladan Rasul Paulus. Rasul Paulus juga berdoa demikian. Tuhan, aku berdoa supaya aku semakin peka mendengar suara Tuhan. Makin mengenal isi hatimu Bapa.
makin bisa memahami keputusan-keputusanmu yang tidak terselidiki, makin bisa mengerti jalan-jalanmu yang tak terselami. Aku semakin mirip, semakin menyerupai Yesus, baik di dalam perkataan, pikiran, perbuatan. Tuhan, aku makin dapat menguasai diri dalam segala hal, sabar dalam penderitaan, berani dan berhikmat dalam memberitakan Injil, bertanggung jawab dalam menunaikan tugas pelayanan, dan memelihara iman di dalam Yesus hingga akhir. Setia sampai mati. Nah, di dalam kehidupan doa kita hari demi hari, baik secara pribadi atau sebagai saudara seiman seperti ini, itu yang seringkali kita tidak sadari, kita semakin bertumbuh dalam karakter yang serupa dengan Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, ini saya kutip pernyataan Rasul Paulus dari Filipi 3 ayat 10 ya. Filipi 3 ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Jadi yang paling Dia inginkan, yang ku kehendaki di atas semua jawaban doa yang lain adalah bagaimana Dia semakin hidup di dalam penderitaan, kematian, dan kebangkitan Yesus, dalam karakter yang semakin serupa dengan Yesus Kristus. Ini luar biasa sekali. Saudara, saya mau bersaksi secara pribadi, dan nanti juga mungkin ada yang saya mau tanyakan kepada Pak Apin sama Bu Eta. Saya punya pengalaman pribadi bagaimana saya dipanggil Tuhan dari sejak muda. Saya waktu itu sekitar kelas 3 SD, persisnya tahun 1986, saya pindah dari Surabaya sekeluarga pergi ke Ujung Pandang. Ya. Dan kemudian setelah di Ujung Pandang kita tinggal di sana sekitar hampir 3 tahun. Saya ingat persisnya pada waktu itu tahun 1988. Ada seorang pendeta yang saya ingat namanya adalah pendeta Dr. Stephen Tong pada waktu itu. Selesai mengadakan KKR, dia kemudian memanggil ya altar call, siapa yang ingin dipakai Tuhan menjadi hambanya secara full time. Pada waktu itu saya masih malu-malu, saya masih sekitar kelas 5 SD tahun 1988. Saya yang malu tapi pengen maju sebetulnya. Akhirnya didorong oleh ayah saya, ayo maju, harus berani. Dan akhirnya saya berani. Jadi mungkin saya adalah yang paling muda di antara kerumunan orang yang maju pada saat itu di altar call oleh pendeta Dr. Stephen Tong. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi? Sejak saat itu saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya kepingin Tuhan pakai secara full time, bisa berkhotbah di depan banyak orang seperti pendeta Stephen Tong, menjadi berkat bagi banyak orang. Aku bisa khotbah Tuhan, aku bisa mungkin pimpin pujian, aku bisa tampil di khalayak ramai, menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, yang anehnya adalah ketika saya berdoa seperti itu, saya mengalami pertumbuhan dari remaja hingga pemuda, itu justru tidak menunjukkan ke arah sana. Saya menjadi orang yang sangat minder, pemalu, rendah diri, ya, introvert, ya, suka menyendiri, menutup diri, ya, takut berbicara dengan orang banyak. Sampai akhirnya saya berkata, Tuhan, ini ada yang salah ini. Ya, saya mau mengundurkan diri aja untuk kemudian mau masuk sekolah teologi, menjadi hamba Tuhan full time pada waktu itu. Saya mundur aja Tuhan. Tetapi nggak tahu apa yang terjadi. Akhirnya saya seperti terpaksa waktu itu masuk. Setelah tamat SMA, saya terpaksa masuk ke sekolah tinggi teologi karena kondisi saya pada saat itu seperti itu. Dan apa yang terjadi? Ini saksinya istri saya sendiri karena kita satu sekolah. Apa yang terjadi? Ini baru semester kedua, ya. Saya diminta untuk tampil, ya, disuruh memilih, entahkah itu menyampaikan firman Tuhan atau memimpin pujian. Akhirnya ketika saya bingung, akhirnya udahlah, saya menyampaikan firman Tuhan aja. Firman Tuhan kan singkat, cuma disuruh menyampaikan 1 atau 2 menit. Dan saya maju ke depan di antara teman-teman saya, termasuk di depan istri saya sekarang ini. Dan ketika saya baru berkata, Shalom, saya udah gemetar. Dan kemudian saya mundur 3 langkah, menabrak tembok, dan kemudian saya jatuh seperti anak kecil perosotan, kedebuk. Saudara, ini sudah kuliah, sekolah tinggi teologi. Saya sampai berkata, Tuhan, saya sepertinya nggak bisa melanjutkan
sekolah ini lagi. Saya ingin keluar dari asrama, saya ingin tinggalkan sekolah tinggi teologi ini karena doa saya untuk menjadi hamba Tuhan yang bisa khotbah, bisa mungkin pimpin pujian, bisa berdiri di depan khalayak ramai, sepertinya semakin lama semakin jauh dari harapan. Tapi yang luar biasa, ketika Tuhan meneguhkan saya untuk tidak keluar dari sekolah tinggi teologi itu, ya sekolah tinggi teologi yang pada waktu itu ada di dalam kepemimpinan pendeta Yusuf Roni, ya. Saya dididik di situ. Dan apa yang terjadi? Saya tetap memantapkan, walaupun dalam keadaan berat, terpaksa, apalagi di asrama itu ketemu dengan mereka-mereka yang juga dari daerah-daerah yang keras menurut saya. Ada yang dari Medan, ada yang dari Nias, ada yang dari Manado, ada yang dari Papua, ada yang dari Ambon. Saya tinggal dalam satu asrama dengan mereka-mereka yang model seperti ini, dan mereka bukan malaikat-malaikat. Mereka juga orang-orang yang menurut saya perlu dibentuk Tuhan luar biasa secara karakter, ya. Tetapi yang terjadi adalah ketika saya memantapkan, Tuhan meneguhkan saya untuk tetap bertahan dalam kehidupan doa saya mulai menyadari ternyata Tuhan menjawab doa saya itu sepertinya sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan, tapi pasti. Saya yang tadinya emosinya labil, akhirnya mulai menjadi stabil. Saya yang tadinya minder, mulai jadi berani. Saya yang tadinya mulai takut bicara dengan orang lain, ya termasuk takut bicara dengan dia ini, akhirnya mulai berani berbicara dengan orang banyak. Mulai sedikit demi sedikit saya bisa membawakan firman. Sampai akhirnya sekarang, singkat cerita, kalau saya ada sebagaimana saya ada sekarang ini, bisa dipercaya Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang, termasuk yang menjadi berkat bagi jemaat Tuhan di GBI G2M, para pendoa syafaat. Ini semua mustahil menurut saya. Kalau dengan kekuatan saya sendiri, itu semua betul-betul karena anugerah, karena kasih karunia. Ini mujizat, saudara. Kalau saya bisa ada sebagaimana ada saya sekarang ini. Saudara, Tuhan menjawab saya. Artinya tanpa saya sadari, saya akhirnya bisa berkhotbah, saya akhirnya mungkin bisa memimpin pujian, bisa tampil untuk menyampaikan firman Tuhan dan menjadi berkat sesuai kerinduan doa saya. Nah, inilah yang Tuhan selalu rindu untuk menjawab doa kita. Mungkin kita tidak sadari karena kita terlalu fokus dengan keadaan saya yang harus segera berubah, keadaan saya yang harus segera lebih baik. Tetapi dari situ muncul, ya, Tuhan memproses dari dalam. Nah, ada satu kesaksian lagi sebelum nanti saya tanya Bu Eta sama Pak Apin, ya. Ada satu bapak gereja. Bapak gereja ini namanya Agustinus. Ya, dia hidup tidak terlalu lama setelah zaman Yesus. Bapak Agustinus ini lahir 13 November tahun sekitar 543, ya. 543, 13 November 543. Dia bertumbuh sebagai seorang remaja dan pemuda yang rusak berat. Ya, semua kejahatan anak remaja dan pemuda pernah Agustinus ini lakukan semasa dia masih remaja dan pemuda. Dan ibunya pada saat itu, ya, yang betul-betul hidup di dalam Tuhan, dia selalu datang berlutut di hadapan Tuhan. Selamatkanlah anakku. Aku ingin Engkau menjamah hidupnya. Ubah karakternya Tuhan. Karena aku mengasihi anakku. Saudara yang dikasihi Tuhan, dia berdoa itu setiap hari sesering mungkin. Tetapi apa yang terjadi? Semakin dia berdoa, dia melihat Agustinus tidak semakin membaik. Justru Agustinus semakin memburuk. Ini adalah tipu daya iblis. Seringkali iblis bekerja dan membuat fakta atau kenyataannya bertentangan dengan yang kita doakan. Supaya apa? Supaya kita berhenti berdoa. Supaya kita menyerah. Tetapi pada waktu itu Ibu Agustinus berkata, aku tidak mau kalah dengan tipu muslihat iblis. Aku akan tetap terus berdoa buat anakku Agustinus. Singkat cerita, pada waktu itu 23 April tahun 587 Agustinus bertobat. Tidak lama setelah itu, tahun 588 ibunya meninggal. Jadi ibunya sempat melihat Agustinus bertobat, tapi belum sempat melihat perubahan perilaku dia. Dan singkat cerita yang terjadi adalah justru ketika ibunya meninggal, Agustinus ini kemudian hidup menyerahkan dirinya total kepada Tuhan. Dia tidak hanya bertobat, tetapi dia menjadi hamba Tuhan, dia menjadi seorang pengajar,
dan dia menjadi bapak gereja. Jawaban Tuhan ini melampaui apa yang didoakan oleh ibunya, apa yang dipikirkan oleh ibunya. Tuhan menjawab jauh lebih besar daripada yang dirindukan oleh ibunya. Saudara yang kasih oleh Tuhan, jadi saya akan baca firman Tuhan ini lagi tadi, ya. Efesus 3 ayat 20 sampai 21. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mungkin juga perlu mendengar kesaksian, ya, singkat dari Bu Eta atau Pak Apin, ya, bagaimana kehidupan doanya selama ini. Dan saya percaya seringkali tanpa kita sadari, Tuhan bekerja mengubah karakter kita terlebih dahulu. Dan satu karakter yang diubah Tuhan dari kehidupan ibu daripada Agustinus ini adalah dia tidak mau menyerah dalam berdoa. Sekalipun dia lihat fakta dan kenyataannya anaknya justru tidak lebih baik, matanya melihat anaknya semakin hancur, semakin buruk, tapi dia berkata, ini tipu daya iblis yang ingin membuat aku menyerah dan kalah dalam berdoa. Sehingga aku akan berpikir, udahlah Tuhan, sia-sia aku berdoa, aku tidak mau berdoa lagi karena kenyataannya anakku tidak lebih baik. Tetapi ibu dari Agustinus ini terus berdoa sampai jawaban Tuhan diberikan, bahkan lebih dari apa yang dia pikirkan dan doakan. Tidak menyerah berdoa, sabar menunggu waktu Tuhan. Itu adalah proses yang Tuhan ubahkan dalam kehidupan Ibu Agustinus sebelum dia mengubahkan hidup Agustinus. Kira-kira Bu Eta ada pengalaman seperti itu yang tanpa disadari, loh Tuhan, ketika saya hidup dalam doa yang menjadi lifestyle sebagai orang percaya, ya, mungkin sepertinya tidak ada hal yang fenomenal atau bombastis terjadi di sekitar saya, tetapi saya merasa dari dalam diri saya ada perubahan yang signifikan. Ya, saya dibanding 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, ini mustahil saya bisa menjadi seperti ini. Mungkin Pak Apin juga seperti itu. Kira-kira ada sedikit kesaksian yang bisa disampaikan Bu Eta? Ya, mungkin kesaksian saya lebih ke profesi saya sekarang ya. Iya. Kalau dilihat, aduh, nangis. Iya. Nah, sepertinya nggak mungkin gitu, Iya. karena kan melalui perjalanan kayaknya nggak mungkin sampai semua file yang saya simpan pengen saya buang gitu. Saya bilang, ya kan nggak mungkin lah itu jadi pengacara. Ketika saya pindah dari satu tempat ke satu tempat, saya selalu membawa file-file saya gitu, karena saya berpikir suatu saat saya jadi pengacara gitu. Saya berdoa terus berdoa. Terus bahkan suatu hari saya bisa ketemu sama Pak Rudi gitu. Yeah. Hal yang tidak terpikirkan belasan tahun lamanya. Yeah. Sama Bu Ros, terus tiba-tiba kita punya visi yang sama, mau buka kantor gitu. Nah Tuhan sebelumnya kasih melalui mimpi juga, melalui mimpi, dan akhirnya bisa klop gitu, buka kantor gitu. Dan itu doa cukup lama, bertahun-tahun gitu. Dan sebetulnya saya udah jalanin sendiri juga di Bogor gitu, tapi akhirnya Tuhan buka jalan gitu melalui sebuah mimpi, dan akhirnya terjadi. Tadinya sih sudah seperti udahlah nggak mungkin lah gitu, udah sampai file-file saya mau saya bungkus, mau saya udah nggak mau ini lagi, tapi Tuhan bekerja di saat saya udah nggak berdaya gitu. Wah, luar biasa ya. Ya, itu mengingat pengalaman-pengalaman yang lalu bersama Tuhan pasti akan membuat kita semakin lebih bergantung sama Tuhan, dan kita tahu ke depan juga Tuhan pasti akan berkarya yang luar biasa dalam kehidupan Bu Eta. Gimana Pak Apin juga? Ya. Ya, firman Tuhan hari ini luar biasa, karena saya juga banyak ya dulu sebelum tobat itu kita banyak permintaan. Nah, setelah kita doa dikasih terus, akhirnya kita kesini udah nggak minta lagi. Karena yang kita tahu, kita harus tahu pengenalan akan Tuhan. Betul. Nah, seperti yang tadi Paulus dibacakan di Pantai Filipi, yang kehendaknya pengenalan. Ya. Nah, kalau kita kenal dengan Tuhan, pasti Tuhan akan berikan. Kalau kita menyenangkan hati Tuhan, Betul. Tuhan juga pasti akan berikan gitu. Jadi intinya adalah menyenangkan hati Tuhan, dan kita kenal Dia akan memberikan apa yang terbaik buat kita. Jadi
saya saat ini permintaannya tiba-tiba diberi rumah gitu kan. Puji Tuhan ya. Walaupun kayaknya doanya udah lama deh. Iya, iya. Kok udah dikasih, dia bilang, udah lama ini dia bilang. Iya. Saya udah melupakan gitu loh. Iya, Tuhan iya, kan iya. lupakan lah, saya nggak perlu rumah, saya bilang, yang penting saya kenal Tuhan. Tuhan tuh baik, Tuhan tuh peduli. Walaupun ada sakit penyakit, tetap Tuhan, saya tahu Tuhan, saya bilang gitu. Nah, pengenalan itu yang diperlukan pada saat ini gitu. Ya, puji Tuhan. Terima kasih ya kesaksiannya Bu Eta, Pak Apin itu juga menguatkan saya. Artinya apa? Bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk menjawab apa yang kita butuhkan bahkan inginkan. Tetapi ingat baik-baik, kehidupan doa kita yang utama adalah Tuhan jauh lebih tertarik untuk mengubah kita terlebih dahulu, untuk semakin serupa dengan Dia, ketimbang mengubah keadaan kita. Itu semua adalah bonus. Keadaan kita menjadi lebih baik, itu semua adalah bonus. Kita tahu semua Matius 6 ayat 33, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Hamba terbatas Tuhan, tapi biarlah semakin pengenalan kami lebih akan Engkau, membuat kami sadar bahwa kehidupan doa yang utama kami adalah supaya kami Tuhan semakin melekat kepadamu, makin peka akan suaramu Tuhan, makin mengenal isi hatimu Bapa, makin bisa memahami keputusan-keputusanmu yang tak terselidiki, makin bisa mengerti jalan-jalanmu yang tak terselami, makin mirip dan menyerupai Tuhan kami Yesus, baik di dalam perkataan, pikiran, dan perbuatan. Kami bisa semakin menguasai diri dalam segala hal, sabar dalam penderitaan, berani dan berhikmat dalam memberitakan Injil, bertanggung jawab dalam menunaikan tugas pelayanan secara khusus di GBI Cituem yang Tuhan sudah percayakan kepada kami ini, dan juga memelihara iman di dalam Yesus hingga akhir, setia sampai mati. Itulah kerinduan kami, sebagaimana kerinduan Rasul Paulus, dan kami percaya Tuhan, apapun yang kami pikirkan, apapun yang kami doakan, Tuhan tahu bagaimana menjawab yang terbaik, bahkan melampaui apa yang kami pikirkan dan kami minta. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Makasih Pastor Bayu. Ya. Firman Tuhan telah disampaikan dan saya percaya kita nggak bisa berdoa untuk di sekeliling kita perubahan, tapi perubahan dalam diri kita. Lewat apa? Cara pola pikir kita. Benar Pastor ya? Ya. Nah, seperti saya begitu di-sharingkan firman Tuhan, saya teringat kepada Yusuf. Yusuf itu bagaimana? Dia dapat mimpi, tiba-tiba nggak sesuai dengan mimpinya, dijahatin oleh abang-abangnya, ya kan? Dijual, masuk ke rumah Potifar, masuk ke penjara. Nah, kalau Bapak Ibu pasti pernah baca kan tentang Yusuf. Ini benar-benar luar biasa. Sampai didapat juru minum, dikasih mimpinya diartikan. Nah, minta tolong inget ya saya ya, tolong bilangin ke Firaun. Sampai 2 tahun dilupakan, bayangin aja. Nah, jadi pola pikir kita, kalau kita jadi Yusuf pada saat itu, dia pola pikirnya seperti apa sih ya? Nah, kita bisa renungkan. Apa sih yang dipikirin Yusuf tuh? Dia udah dibuang sama abang, dia bisa bekerja dengan rajin, dengan giat. Bahkan di penjara juga disukai sama kepala penjara. Jadi di sekeliling kita, cara pikir kita lah yang membuat kita, sehingga kita tahu di sekeliling kita tuh harus bagaimana. Nah, jadi ada sakit penyakit, saya ada sakit penyakit. Tapi pola pikir kita berbeda dengan sakit penyakit. Ini sakit penyakit saya untuk membawa kemuliaan nama Tuhan. Nah, itu udah berbeda dengan pola pikir. Jadi, kita nggak bisa mengubah kondisi kita pada saat ini. Kita nggak bisa mengubah situasi kita pada saat ini. Tapi kita bisa mengubah pola pikir kita. Kita tahu, ini semua supaya saya bisa tahan uji. Lebih kuat lagi imannya. Nah, mari pagi hari ini kita tahu kebenaran firman Tuhan tadi disampaikan. Saya percaya Roh Kudus tadi sudah berbicara banyak kepada Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati kita sebelum kita masuk dalam pokok doa. Kita akan naik memuji dan menyembah Tuhan sekali lagi. Kemampuanku, ku berdiri
tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan, seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan, seperti mata air, seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Segala sesuatu Engkau jawab tepat pada waktunya ya Tuhan. Terkadang Engkau memproses dulu Tuhan, mungkin di bagian karakter kami Tuhan, baru Engkau akan menunjukkan kuasa-Mu Tuhan. Engkau menjawab doa-doa kami ya Tuhan. Kami bersyukur untuk firman hari ini yang kami terima ya Tuhan, bahwa kami jangan fokus dulu dengan keadaan di sekeliling, tetapi Tuhan mau fokus mengubah pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Tuhan, seperti yang kami alami ya Tuhan, bahwa Engkau terlebih dahulu mengasihi kami, Engkau memperhatikan kami ya Tuhan, dan Engkau akan jawab tepat pada waktunya ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa Tuhan, Engkau mengingatkan kembali melalui firman pada pagi hari ini. Engkau mengurapi Pastor Bayu ya Tuhan, sehingga Engkau memakai lebih lagi ya Tuhan apa yang dia sampaikan Tuhan, sesuai dengan apa yang Engkau mau Tuhan. Engkau taruhkan firman di dalam Pastor Bayu Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kami berdoa juga ya Tuhan untuk jemaat yang mungkin saat ini ya Tuhan mengalami pergumulan yang cukup lama ya Tuhan. Biarlah melalui firman pada pagi hari ini Tuhan, kembali iman mereka bangkit ya Tuhan, bahwa Engkau selalu memperhatikan setiap pergumulan mereka ya Tuhan. Engkau pasti menolong mereka ya Tuhan. Tetapi ada hal-hal yang terlebih dahulu yang harus diperbaiki dari masing-masing pribadi ya Tuhan. Dan Engkau akan menjawab satu persatu doa itu ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami mungkin yang saat ini mereka di titik menyerah Tuhan. Kami berdoa kuatkan mereka ya Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa, bahwa rencanamu tidak akan pernah gagal ya Tuhan. Kami berdoa buat mereka ya Tuhan, Engkau kuatkan mereka, biarlah mereka bangkit lagi Tuhan, mendengar firman-Mu pada pagi hari ini. Kami berdoa mungkin buat Bapak Ibu, saudara-saudara yang sampai detik ini mengalami sakit yang tidak sembuh-sembuh Tuhan.
Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada waktunya Engkau akan menyembuhkan ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, mereka yang mengalami mungkin sakit mah yang sudah lama, sudah akut Tuhan, Engkau sembuhkan ya Bapa. Kami minta jamah kuasa-Mu Tuhan bekerja di dalam mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk sakit penyakit lain Tuhan yang mereka alami yang belum sembuh juga. Tuhan, kami percaya Tuhan mujizat-Mu masih ada ya Bapa. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami pagi hari ini yang mengalami dalam keluarga ya Tuhan, ada hal-hal yang mungkin sesuatu yang tidak mungkin mereka bisa menerima berkat Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau pasti menolong ya Bapa. Kuatkan mereka semua yang mengalami kelemahan Tuhan, baik dalam kelemahan tubuh, dalam sakit penyakit, maupun dalam masalah ekonomi ataupun masalah di dalam pergumulan-pergumulan yang belum dijawab Tuhan. Kau kuatkan mereka, Roh Kudus bekerja di tiap-tiap pribadi ya Bapa. Kami tahu rencana-Mu indah Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak muda juga yang saat ini hidup di zaman sekarang Tuhan. Kami berdoa agar mereka Tuhan terus beriman kepada Engkau, tidak memakai kekuatan sendiri ya Tuhan. Mereka lebih fokus kepada Engkau sehingga Engkau bekerja di dalam mereka ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk tantangan-tantangan yang mereka alami di sekitar mereka ya Tuhan. Mungkin banyak-banyak pilihan di dalam kehidupan ini. Kami berdoa agar mereka mengambil keputusan untuk tetap fokus pada Engkau ya Tuhan. Kuatkan mereka anak-anak muda ya Tuhan. Kami juga berdoa mereka yang masih bersekolah, baik di dalam maupun di luar negeri, Engkau memberkati mereka dalam studi mereka Tuhan. Engkau akan menolong ya Tuhan sehingga mereka berhasil dan menjadi berkat ya Bapa. Kami berdoa juga dari setiap keluarga-keluarga, anak-anak yang masih kecil juga di dalam keluarga. Engkau memberkati mereka, mereka bertumbuh di dalam Engkau, berakar kuat di dalam Engkau ya Tuhan. Keluarga-keluarga terus bersatu, bersehati untuk datang kepada Engkau. Memberikan waktu untuk menyembah Engkau ya Tuhan. Untuk mensyukuri juga perjalanan hidup Tuhan, kami bawa semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa kami dan negara kami Indonesia Bapak. Kami berdoa Tuhan untuk para pemimpin bangsa kami Bapak, bersama para pejabat yang membantu juga Bapak. Kami percaya Tuhan Kau menempatkan mereka dan Kau yang memberikan mereka hikmat pengertian Bapak, sehingga mereka boleh menjalankan fungsi mereka dan tugasnya dengan baik. Kami percaya Tuhan. Kami mau Tuhan agar keamanan juga di Indonesia serta kerukunan terjadi Bapak. Bisa ada saling menghargai dalam keberagaman. Kami percaya Indonesia akan terjalin perdamaian di antara masyarakat Indonesia ini Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Bapak, kami bersyukur Tuhan karena pemerintah pada saat ini Tuhan bisa membawa bangsa ini Tuhan untuk melewati pergumulan-pergumulan. Dan kami percaya bahwa pemerintah juga tetap fokus Tuhan dan konsisten Tuhan dalam mereka menunaikan visi misi bangsa ini Bapak, untuk membangun bangsa negara Indonesia. Bersyukur atas tangan Tuhan yang selalu menyertai bangsa kami Indonesia, bahkan tangan Tuhan yang selalu menyertai para pemimpin kami, sehingga mereka bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Kami juga berdoa untuk masyarakat Indonesia agar ada sikap yang selalu mematuhi protokol kesehatan Tuhan selama masa pandemi. Walaupun sekarang sudah mau melewati endemi, kami percaya masyarakat Indonesia tetap waspada untuk mematuhi protokol kesehatan Bapak, sehingga kami bisa menjaga satu sama lain dan penyebaran virus ini Tuhan tidak meluas kembali Bapak. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga Tuhan untuk beberapa wilayah daerah yang terkena bencana alam, erupsi gunung berapi, gempa bumi, badai yang besar, banjir, tanah longsor. Kami percaya Bapak, pemerintah sudah menangani dengan baik dan pemerintah juga telah membantu para korban Bapak. Kami berdoa Tuhan ada tangan-tangan juga yang membantu mereka yang terkena bencana ini Bapak. Dan kami percaya
Tuhan selalu memperhatikan kami bangsa Indonesia ini. Tuhan selalu melihat bangsa kami Indonesia, sehingga bangsa kami Indonesia boleh menjadi berkat di antara bangsa-bangsa yang lain, Bapak. Dan bangsa-bangsa lain Tuhan akan melihat ada tangan Tuhan yang selalu menyertai bangsa kami Indonesia. Terima kasih Bapak. Kami serahkan bangsa kami Indonesia ke dalam tangan-Mu Bapak, biar Engkau yang beracara dan terjadilah melalui kehendak-Mu Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita pasti sudah diberkati dengan G2M Morning Prayer pada pagi hari ini, minggu kedua 9 April 2022. Mari kekasih-kekasih Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Angkatlah kedua belah tanganmu, biarlah melalui tangan hamba-Nya yang sederhana ini, tangan Tuhan sendiri yang maha perkasa dan pemurah memberkati kita secara khusus. Amin. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita semua tanpa kecuali dan memberikan kita damai sejahtera yang melampaui akal. Hingga Maranatha, berjumpa Tuhan Yesus muka dengan muka dalam kemuliaan kekal dan permai selama-lamanya. Kita semua yang percaya, terima berkat Tuhan dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, Amin. Ya Bapak Ibu, ibadah doa pagi kita sampai sini. Sekedar informasi, besok kita tetap ada ibadah onsite. Dan besok juga dilayani oleh Pastor Bayu ya. Nah, ini ada firman Tuhan yang luar biasa nanti akan disampaikan. Nah, apabila Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung dan nggak tahu di mana nih lokasi onsite-nya. Nah, silakan Bapak Ibu chat di nomor yang ada di layar. Nah, nanti kami akan bantu untuk mengirimkan lokasinya, di mana posisinya. Dan ibadah doa pagi ini sampai sini. Tuhan Yesus memberkati.